Saya ingin nanya Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu ada kabar artis Korea meninggal. Saya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi apakah sikap netizen itu layak dengan mengata-ngatai artis ini dengan orang-orang yang menyukainya? Padahal ia juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau caci maki orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Fayasubbullah. Karena nanti mereka akan membalas mencaci maki Allah. Tak boleh kita mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. Karena nanti efeknya mereka akan mencaci maki Allah. Lalu kita saling bermusuhan. Bolehkah menyebut orang itu jahat, orang itu jelek, orang itu batil? Boleh. Syaratnya untuk apa? Pertama, ketika di pengadilan. Saudara saksi, ya Pak Hakim, apakah orang ini jahat? Saya sebetulnya mau cerita, tapi karena Ustadz melarang, saya tak bisa bagi. Maka di pengadilan bersaksi, boleh. Yang kedua, ketika ada bertanya ke Ustadz tentang masalah fatwa. Ustadz Somad, apa hukumnya orang ini Ustadz? Siapa dia? Ini loh Pak Ustadz, saya mau nanya tapi saya nggak bisa cerita. Gimana saya mau jawab? Yang ketiga, menunjukkan li'ibtalil batil wa ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan bahwa ini batil. Itu boleh. Makanya ada ilmu dalam ilmu hadis namanya jarah wa ta'dil. Fulan dajjal. Fulan dajjal min dajajilah. Fulan kadzab. Fulan wada'al hadis. Jangan terima. Jangan dengar kajian dia. Dia orang tak betul. Bukan untuk ghibah menceritakan aib. Tapi untuk menunjukkan yang batil adalah batil. Nah, ukur sendiri. Ketika kau mengejek orang ini, apakah kau sebagai saksi di pengadilan? Atau kau ingin bertanya fatwa kepada alim ulama, atau untuk membatilkan yang batil. Kalau masuk dalam tanda 1 dari 3, boleh. Tapi kalau tidak, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Gara-gara kau memaki artis Korea, akhirnya orang Korea itu pula memaki-maki Allah, kau pun ikut menjadi tersakiti, menjadi permusuhan. Apa boleh sholat dengan menggunakan kartu 10? Karyawan yang terdapat foto gambar orang. Apakah boleh sholat dengan menggunakan kartu ID? ID 10 kata Ustaz. ID, IC lah. Jangan ID, IC, identity card. Ustaz udah salah, nggak ngaku lagi. Apakah boleh sholat dengan menggunakan kartu ID karyawan yang terdapat foto gambar? Gimana menggunakan 10 kartu? Terus? Sholat pakai kartu. Ada fotonya. Illa riqman fi saubin. Mengukir, membentuk, memahat 3 dimensi bisa disenter. Ini dia. Bentuk, pahat, ukir bisa disenter. Ada bayang-bayangnya. Itu nggak boleh. Haram. Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut. Tidak masuk ke rumah kalau ada patung. Malaikat yang tidak masuk ke rumah itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Illa riqman fi thawbin. Kecuali gambar pada kain. Gambar pada kain, dilukisnya, itu boleh. Riqman fi thawbin. Jadi ada patung, 3 dimensi, dicetak, diukir, dipahat. Yang kedua, gambar dengan tangan di kain, di kertas, di kampas. Itu tak apa-apa. Yang ketiga, ini bukan digambar. Ini namanya habsu zil. Habsu menahan, zil cahaya. Cahaya yang tertahan. Cahaya jam 12 kurang 15 ditahan dengan sebuah alat. Nama alatnya Al-Samsung. Ditahan. Maka foto boleh menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, menurut Syekh Baqiyat Al-Muti'i, menurut Syekh Ali Jum'ah, maka foto boleh. Jadi foto tak masalah. Kecuali orang memajang foto suaminya yang sudah lama menikah untuk mempersedih diri karena sudah mati meninggal dunia. Itu tak boleh. Atau dipajangnya foto Ustadz Somad, pas mau dia berangkat kerja, oh Ustadz tolong kau rahmati aku. Itu tak boleh. Adapun foto sebagai identity card, IC, maka tak jadi masalah. Hanya saja waktu sholat janganlah ditengok-tengok pula. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau waktu habis, tolong kasih saya surat tilang. Waktu sudah habis.
Saya ingin tanya, apakah menggunakan siwak saat berpuasa dibolehkan? Apakah membatalkan puasa? Siwak beda dengan pasta. Pasta ada rasa, ada bau. Apalagi kalau pakai mint. Begitu selesai, keluar mentol. Keluar salju. Oleh sebab itu, sebelum zuhur tergelincir matahari, silakan gosok gigi, pakai pasta, pakai mint, pakai siwak. Tapi kalau sudah selesai tergelincir matahari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, tidak sampai batal, hanya makruh. Baca buku saya, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Google, 30 fatwa Ramadan, Somad LC, enter. Baca di situ. Gratis. Sudah saya share Pak Ustadz. Sering saya share, tapi belum baca. Baca dulu, baru share. Like and share. Nah, boleh. Katanya ada yang bilang nggak boleh gosok gigi kalau puasa. Gosok gigi sambil minum. Nah, itu tak boleh. Ustadz sendiri gimana? Saya begitu habis makan sahur, pas mau azan, baru saya gosok gigi. Setelah bersih, baru saya sholat. Habis itu saya tidak ada lagi pakai gosok gigi. Pakai siwak, boleh, silakan. Diludahkan. Ini masalahnya. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau mulut orang yang sholat. Jadi bukan manusia saja yang tersakiti. Malaikat pun tersakiti dengan bau mulut jengkol petai. Beberapa waktu yang lalu saya mampir ke sebuah masjid raya di Jakarta Barat. Di dinding masjid tertulis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa Pak Ustaz? NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persis Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ansor Ahlus Sunnah wal Jamaah, FPI Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ormas. Yang Ahlus Sunnah itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij, Murji'ah, Syiah, fitnah khalqil Quran, lalu kemudian Mu'tazilah, Qadariyah. Nah, ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah nggak percaya kepada takdir. Nggak ada takdir itu. Mana ada takdir? Sedangkan Jabariyah terlalu berserah kepada takdir. Dengan penuh kesadaran dia minum khamar. Habis itu dia pun mabuk. Pas ditanya orang, kenapa kau mabuk? Sebenarnya aku tak mau mabuk. Allah membuat aku mabuk. Itu Jabariyah namanya. Dia kata terpaksa, majbur. Tak ada angin, tak ada udan, hamil. Gembung, masuk angin. Pas ditanya, kau kenapa hamil? Mana suamimu? Jangan salahkan aku. Aku sebenarnya tak mau hamil. Ini sudah takdir Allah. Diterima. Oh, ini Jabariyah. Majbur. Jabariyah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nampaknya bisa selesai menjelang asar. Saya tinggal bersama keluarga istri saya, mayoritas Muhammadiyah. Sedangkan saya NU. Kenapa baru sadar sekarang? Enggak apa-apa, bercanda. Bagaimana sikap saya saat Idul Fitri tiba jika menentukan hari kedua ormas tersebut berbeda? Apakah saya tetap berpuasa atau ikut mereka Idul Fitri? Namun menyebabkan jumlah puasa saya kurang karena ikut NU. Ini berat ini. Di mana letak persimpangannya NU dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah mengikut hisab. Hisab itu apa? Ilmu astronomi. Kalau sudah nampak hilal walaupun 0, sekian persen, maka sudah dianggap hilal. Hilal itu bulan sabit. Maka Muhammadiyah menetapkan besok 1 Ramadan. Karena sudah terlihat hilal 0,5%. Sedangkan Nahdlatul Ulama, dia pakai sistem ru'yatul hilal. Mesti ada saksi se-Indonesia yang bersaksi dari teropong, dari Cilincing, yang menampak kami sudah melihat anak bulan. Gimana Mas? Sudah lihat? Apa? Gaji 13? Asal sudah nampak anak bulan, barulah. Jadi di situ persimpangan. NU menetapkan harus pakai ru'yah, sedangkan Muhammadiyah menetapkan cukup dengan hisab. Nah, bagi yang belum menikah, cobalah pikir-pikir. Kira-kira, oh Adinda, nampaknya NU Muhammadiyah lah yang memisahkan kita. Ini bukan masalah akidah.
Ini bukan masalah akidah. Ini masalah fikih, masalah furu'. Adinda, untuk tahun 2017 ini, karena hari rayanya di rumah mertua, aku ikut engkau lah. Untuk tahun ini, aku ikut engkau, maka aku ikut hisab. Yang dikeluarkan oleh Pak Profesor Din Samsudin. Tapi tahun depan, nanti hari raya ke rumah aku, kau ikut aku ya. Bisa dimusyawarahkan. Kenapa tidak? Andai tidak bisa, aku tetap bertahan dengan NU-ku. Aku mesti menunggu badan hisab ru'yah. Kalau ru'yah mengatakan besok anak bulan, baru aku. Bisa ngomong sama mertua. Pak mertua, ya, ini anakmu dulu kau serahkan sama aku kan? Iyalah. Kalau anak gadismu saja dulu kau serahkan, apalagi masalah pendapat dalam masalah penetapan anak bulan kan? Iya. Jadi izinkan aku besok berpuasa karena anak bulan belum kelihatan. Oke, jangan sampai ini memisahkan kita. Bisa. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah ini bukan masalah anak bulannya. Ada masalah lain. Masalah minjam duit nggak dapat, lalu dialaskan. Ini yang jadi masalah. Jangan salahkan ormas. Jangan salahkan hisab dan ru'yah. Ustadz, saya sekarang kuliah. Tapi saya sudah izin dosen menghadiri acara ini. Tapi ketika saya bilang ibu saya kekeh buat lebih mementingkan kuliah. Padahal dosennya sudah beri izin. Akhirnya saya bohong kepada orang tua. Kalau dosennya nggak masuk. Apakah bohong saya ini bohong kebaikan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Maka kau sudah berbuat dusta, istighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah SWT, mohon maaf kepada ibu, kalau khawatir dia marah sekarang, nanti tunggu Idul Fitri. Mama, dosamu apa? Kemarin waktu Ustaz Somad aku bilang dosen nggak datang, sebenarnya datang. Udah, pergi sana, udah aku maafkan kau sana. Nah, akan datang jangan lagi bohong. Yang boleh bohong itu kapan? Ketika dalam keadaan perang genting, tiba-tiba datang Belanda menyerang kita sekali lagi. Lalu kemudian ketika akan periksa Belanda, masuk Ustadz Somad ke dalam rumah itu sembunyi di bawah kasur. Datang Belanda. Everdome. Kalau dia tanya, apa itu ada uas di dalam kasur kamu? Tidak ada. Kamu bohong pada saya. Tidak ada, Menir. Tidak ada dia di dalam. Oke, dia pun pergi. Padahal Ustadz Somad ada bersama Pitung dan Jik. Yang kedua, untuk mendamaikan orang yang berkelahi. Ustadz Somad, ya, itu kan jamaah Ustadz ya. Iya, pernah nggak dia ngejek-ngejek saya? Sekalipun dia tak pernah ngejek ente. Padahal 10 kali ada. Sekali dia tak ada ngejek ente. Saat itu saya sedang bohong, tapi untuk mendamaikan. Yang kedua, antara suami sama istri. Oh, tapi ini jangan keterlampauan. Pulanglah istri membawa batik dari Jogja. Gimana mas? Ini Masya Allah dek. Belum pernah kakak melihat batik. Padahal jelek. Boleh. Tapi jangan cerita ini dilebarkan ke poligami. Banyak laki-laki. Betul abang nikah? Tidak ada. Kaulah yang pertama dan terakhir. Padahal dia udah bohong. Begitu tertangkap. Kenapa abang tega menikah diam-diam? Adinda, baca bismillah itu kan ada 2 cara. Pertama jahar, kedua sir. Ada yang jahar seperti Ustaz Arifin Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai yang sir. Fakta bahwa Rasul menikah dengan Ibunda Sofiyah bisa menjadi pembenar bahwa nikah beda agama. Sofiyah masuk Islam. Sedangkan mertua, nikahnya sama istrinya apa mertua? Ustadz nggak jelas tadi. Untung ada pertanyaan. Coba nggak dibuka pertanyaan. Akhirnya dibawa ke rumah bahwa Sofiyah tak masuk Islam. Sofiyah tak masuk Islam. Sofiyah masuk Islam. Dibolehkan dalam keadaan Islam. Apakah seperti itu? Bukan ada dalil yang Quran yang melarangnya? Maka tadi ceritanya bukan sama istrinya, tapi sama mertua. Dan orang menikah sama istri, bukan sama mertua. Pak Ustaz, besok adalah hari Jumat. Betul? NU Muhammadiyah sepakat besok hari Jumat. Pada waktu apa dan bagaimana doa mustajab hari Jumat? Seperti cermin. Ada satu titik hitam. Dan tidak diketahui titiknya di atas, di bawah, di samping, atau di kanan. Seperti satu cermin, ada satu titik hitam.
Kalau doa kita tembus di titik itu, maka makbul. Dari mulai kapan? Dari mulai azan maghrib nanti sore, itu sudah masuk Jumat, sampai azan maghrib besok habis. Lalu kapan? Ulama berijtihad 40 titik. Makanya kalau ada ketika khotib naik mimbar, pas khotib sedang duduk, ada yang angkat tangan berdoa. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu titik itu antara khotib duduk antara. Tapi bukan hadis. Ulama berijtihad ada 40 titik. Kenapa Allah tidak kasih satu titik? Kenapa tidak kasih tahu waktunya? Sama artinya dengan malam Lailatul Qadar. Tidak dikasih tahu malam Lailatul Qadar supaya orang ngisi dari satu malam sampai malam terakhir. Begitu juga hari Jumat supaya orang banyak berdoa dari mulai malam Jumat nanti habis maghrib sampailah besok petang ba'da asar menjelang maghrib banyak-banyak berdoa. Apa yang kau doakan? Terserah akulah, mulut-mulut aku doa aku apa kau tanya-tanya. Ustadz Somad yang didoakan itu apa? Terserah. Ya Allah, berikanlah Ustadz kami, Ustadz Somad, kesehatan, ya Allah. Matikan Ustadz kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Berikanlah dia ketenangan batin jiwa, supaya ceramahnya berkualitas, bergizi, ya Allah. Jangan mentang-mentang dia dilarang di sana, larang sini, lalu bawaannya mau marah aja, ya Allah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Saya nggak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustadz. Pakai bahasa kita. Iki sudah perang-perang dino bocone orang tekop, ya. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya dari Sumatera Barat. Ya pakai bahasa Minang. Iko banyak banan akan dimintakan anak pertama lomba laki. Anak kedua lomba bini nangka sampai bacara itu. Saya dari Medan, Pak Ustaz. Bahasa Batak. Tak pula bisa bahasa Batak. Pak Ustaz, saat ini paham LGBT sedang marak. Apa doa agar anak dan cucu kita tidak sampai terkena paham tersebut? Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Rabbana hablana minas sholihin. Rabbana hablana minas salihin. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan aku keturunan yang baik-baik. Yang ketiga, Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Yang keempat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anakku orang yang sejuk dipandang mata. Kalau anak kita perempuan, tiba-tiba pulang pakai rambut pendek, celana metal mama. Apa sejuk mata kita menengoknya? Kan tidak. Kalau anak kita laki-laki, tiba-tiba pulang, mama. Apa sejuk mata kita menengoknya? Kan tidak. Maka kita minta anak itu yang sejuk dipandang mata. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anakku yang laki-laki perkasa, tegap, jangan sampai melambai. Jadikan anak perempuanku yang solihah sehingga lahir anak-anaknya. Jadikan mereka para penghafal Quran. Selamatkan mereka daripada LGBT ini, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa jangan terlalu detail. Ya Allah, ini mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 35. Gadai dalam Islam, barang yang digadaikan tak boleh diambil manfaatnya. Pak Ustadz, saya minjam uang Pak Ustadz 10 juta. Ini. Tapi ini tanah sawah, surat tanah. Oke. Selama uang belum kau kembalikan, maka sawah tak boleh saya pakai. Kalau sawah itu saya garap, saya ambil untung, kullu qardin jarrab naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat ada keuntungan, padi panen, maka itu riba. Makanya yang miskin jadi miskin, yang kaya makin kaya. Mana mungkin dia bisa bayar? Tiap tahun dia diperas. Akhirnya ambil ajalah tanah itu. Susah. Islam tidak begitu. Maka tanah kau pakai, nanti kau tabung. Lalu saya dapat apa? Itulah pahala. Surga, akhirat, tolong menolong. Orang sekarang bukan tolong menolong. Kalau niat gadai bukan tolong menolong, telan menelan. Ikan paus menelan hiu, hiu menelan tongkol, tongkol menelan teri. Teri menelan apa? Paksa teri menelan cucu teri. Bagaimana kalau yang digadaikan itu kebun? Misalkan kebun kelapa, kebun rambutan. Buahnya itu diapakan Pak Ustadz? Yang punya. Berhasil dia, itu milik yang punya. Itu hanya suratnya sebagai jaminan. Takut dia lari, maka dipegang suratnya. Buahnya tetap, kau jual. Nanti hasilnya kau pakai untuk, Pak, ini untuk Bapak, sekedar makan makanan. Boleh dimakan, hadiah dari dia. Tidak sebagai bunga. Nah, ini tentang masalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ada 2 kertas lagi. Yang terakhir ini memang sengaja diketik dari rumah.
Ini kalau tak dijawab, dilaknat kita dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Tuan Guru Abdul Somad. Amin. Saya hanya membacakan aja amin di situ. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Kelihatan dari tulisannya. Yang ingin menikah muda, mantap. Kemana saya ta'aruf? Mana saya tahu? Oh, saya salah baca. Kemarin, kemana pula saya baca? Kemarin saya ta'aruf dengan seorang akhwat. Mantap! Yang sudah hafiz Al-Quran. Oh, indahnya. Bagaimana menurut Ustadz sedangkan saya belum hafiz? Nanti kau belajar sama dia. Dan kadang saya takut belum bisa menjaga dia seandainya. Kenapa takut? Kalau kau takut, saya pula ngambil dia nanti. Enggak, bercanda. Bercandanya terus. Mohon Ustadz sarannya. Masalah dia lebih dalam hal hafalan. Bagus. Nanti ketika kau lupa dia yang mengingatkan engkau. Adinda, tolong dengarkan bacaan AA ya. Betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Didengarkannya. Ah, itu nampaknya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya terlalu banyak. Oh ya. Diingatkan. Oh, indahnya suami hafal Quran, istri hafal Quran. Entahlah. Di masjid kampung saya, setelah sholat Jumat, dilanjutkan sholat zuhur berjamaah. Yang saya tanyakan, apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i, kalau satu kota itu mesti ada satu sholat Jumat di masjid jami'. Jami' masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ada Jumat 2-3, maka masjid yang lain itu Jumatnya tidak sah. Maka untuk menggantinya dilaksanakanlah sholat zuhur. Itu melaksanakan mazhab Syafi'i yang asli. Di Pandeglang, kawan saya dari Banten, Pandeglang, Ustaz Somad, kami di sini sholat zuhur. Ya, karena dia tidak meyakini sholat yang lain itu sah. Lalu di Jakarta, Istiqlal sholat Jumat. Di Blok M sholat Jumat. Di Al-Azhar sholat Jumat. Di masjid sholat Jumat. Ini apa bahasa yang dipakai? Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dalam satu kota, kalau sholat Jumat cukup ramai, maka sholatnya sah. Tidak perlu lagi sholat zuhur. Maka sebenarnya kita tidak mazhab Syafi'i asli tulen original. Masih ada campuran dengan beberapa persen. Di antara dalam kasus sholat Jumat dan jual beli. Jual beli kita tak pakai mazhab Syafi'i. Karena kalau pakai mazhab Syafi'i, aku beli air ini satu botol 660 ml seharga 5.000 tunai. Pernah pakai gitu? Paling kita ambil, kita kasih. Namanya baik bin mu'atah. Kasih uang, ambil barang. Dadah. Bahkan di sebagian tempat pakai kertas saja. Tent. Akad. Apa namanya? Akad tent. Pertanyaan terakhir. Apa hukumnya apabila bekerja sama orang kafir? Janganlah pakai kafir. Non-muslim. Gimana mau merubah kafir? Orang dalam Quran disebut kul ya ayyuhal kafirun. Ali bin Abi Thalib pindah ke kota Madinah dalam keadaan susah. Kerjanya ngambil upah nimba air di rumah orang Yahudi. Melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah ini? Kata Nabi, boleh. Karena nimba air nggak ada masalah akidah. Itu Somad, itu ekstrim. Dia katakan ini orang kafir. Tapi buktinya TKI, TKW bekerja di Taiwan, di Hong Kong. Yang dipakainya itu Samsung dari mana? Dari Korea. Dipakainya Sony dari mana? Dari Jepang. Ini orang nggak ngaji. Nggak dengar ceramah saya utuh. Kenapa? Nggak punya duit beli paket 2 giga. Dengarkan ceramah utuh. Yang tidak boleh itu dalam ritual ibadah. Adapun dalam masalah pekerjaan. Nabi Muhammad hijrah pakai gaet. Gaetnya non-muslim. Sayyidina Ali kerja ngambil upah nimba air di tempat non-muslim. Yang tidak boleh itu dalam masalah ibadah, akidah, ritual. Dalam masalah muamalah, dalam masalah hubungan sosial. Maka ada 12 poin piagam Madinah. Hubungan Islam dengan non-muslim. Yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Baca buku kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. 12 pasal. Harga buku 44.000. Kalau naik, di luar tanggung jawab saya.
Itulah kaji kita siang ini. Kita tutup dengan baca doa. Al-hazihin niya al-fatihah. A'udhu